untuk pertemuan kedua ini kita langsung saja masuk kepada materi pertama, yaitu definisi buku digital dan jenis-jenisnya. Tadi saya sudah menyampaikan bahwasanya apa yang akan kita pelajari itu lebih kepada penerbitan digital, terutama dalam konteks electronic books. Jadi lebih ke sana, walaupun sebenarnya kalau penerbitan digital itu kan dia bisa macam-macam. Dia bisa video, dia bisa animasi, dia bisa buku, dia bisa majalah, dan dia juga bisa surat kabar. Untuk konteks sekarang ini, karena kita berada di prodi penerbitan yang lebih konsen kepada buku, maka pembelajaran pada semester ini lebih kita arahkan kepada buku-buku elektronik. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita lebih jauh membahas tentang buku elektronik atau penerbitan digital, ini saya coba kasih sedikit gambaran apa sih yang dimaksud dengan penerbitan digital. Ini berbahasa Inggris. Digital publishing as content. Dia bisa teks, graphics, atau images. Jadi dia bisa teks, bisa grafis, maksudnya kayak table, kemudian graph, dan dia juga bisa dalam bentuk gambar gitu ya, images. Made available for viewing on electronic devices such as smartphone, tablets, smart TVs, computers, and any other electronic devices that can display content designed for human consumption. Jadi artinya adalah penerbit digital ini dia bisa berupa konten-konten yang sifatnya itu teks, grafik atau grafis, bisa berupa gambar, kemudian konten-konten ini bisa available atau bisa dilihat oleh masyarakat atau pembaca atau audiens dalam berbagai macam device atau dalam berbagai macam perangkat, seperti smartphone, tablet. Tablet ini biasanya kalau kita punya e-reader gitu ya, jadi tablet itu semacam apa namanya ya, alat untuk membaca electronic books. Ada juga smart TV, ada bisa dibaca di komputer atau di bentuk-bentuk alat atau perangkat elektronik lainnya, sehingga itu bisa dinikmati oleh orang atau masyarakat. Itu definisi secara sederhananya terkait dengan penerbitan digital. Jadi penerbitan digital itu dia bisa majalah, dia bisa surat kabar online, dia bisa juga video sebenarnya atau animasi, dan dia juga bisa dalam bentuk buku dan juga bisa dalam bentuk audio, karena dia dipersembahkan atau didiseminasi kepada publik melalui perangkat-perangkat elektronik. Oke, ini sedikit saya kasih gambaran gitu ya, karena perdebatan terkait dengan electronic books dengan printed books itu cukup menguat, terutama pada tahun-tahun 2000-an, di mana Amazon berdiri, kemudian Google Books berdiri, ada Kobo, kemudian juga iPhone dia juga punya perangkat electronic books, iPhone dia juga punya, sehingga banyak orang yang berpikir bahwasanya printed books akan dikanibal atau akan dimatikan oleh keberadaan electronic books. Padahal sejarahnya itu printed books ini atau buku-buku tercetak, dia sudah melewati sekitar 5 abad. Jadi umurnya sudah cukup panjang, di mana berawal dari ditemukannya mesin cetak oleh Johann Gutenberg. Johann Gutenberg ini dia orang Jerman, dan dia kalau nggak salah itu di Mainz. Saya belum pernah main ke Mainz, tapi saya sudah pernah ke Frankfurt di Jerman. Di Mainz ini dia juga punya semacam kelas atau apa namanya jurusan penerbitan. Ketika saya kuliah dulu S2, ada teman saya dari Jerman, dia dari Universität of Mainz. Dia ngambil 1 semester di tempat saya untuk kuliah. Jadi buku tercetak ini sudah dimulai pada 1440, kemudian dia masih bertahan sampai sekarang. Jadi perjalanannya panjang sekali gitu ya terkait dengan buku ini.
Kemudian 1455 yang di print pertama itu adalah Bible atau Injil gitu ya, yang dicetak pertama itu. Jadi bukan Al-Quran yang dicetak, tapi Bible karena ada di Jerman atau di Eropa. Sebenarnya dari segi sejarah Islam, yang menemukan kertas itu sebenarnya orang China. Jadi kertas itu dia berasal dari China, kemudian diadopsi oleh Khilafah Islamiyah. Oleh Khilafah Islamiyah itu kemudian menjadi sebuah booster atau menjadi semacam eskalator untuk penyebaran ilmu-ilmu pengetahuan dengan kehadiran kertas. Walaupun pada saat itu di dunia Islam lebih kepada penulisan yang sifatnya itu dengan tulisan tangan gitu. Jadi kemampuan ilmuwan pada masa itu di abad-abad pertengahan tidak hanya mereka berceramah, tapi mereka juga banyak memproduksi buku yang buku itu sifatnya itu ditulis. Jadi ada tintanya, ada kertasnya, dan pada masa itu di dunia Islam sudah melakukan perkembangan dari kertas yang dibikin oleh China. Sayangnya adalah ada yang menarik karena Islam ini kan dia ada juga di Afrika Utara gitu ya, di daerah-daerah seperti Maroko, kemudian ada daerah yang di atas itu ada Maroko, di Maghribi itu, dan juga ada Mesir gitu ya, dan dia berbatasan dengan negara-negara Eropa Selatan seperti kayak Italia, Spanyol gitu. Dan kekuasaan Islam pada masa abad pertengahan itu juga sudah sampai ke Spanyol, di Andalus, dan juga di Italia. Di Italia itu mereka mengadopsi lagi konsep pembuatan kertas yang ada dalam Islam, dan sampai pada suatu ketika orang Islam malah mengimpor kertas dari Sisilia di Italia. Dan pernah itu ada kejadian yang cukup unik di mana Al-Quran itu pernah ditulis di kertas buatan Sisilia itu atau buatan Italia. Kemudian dia sudah punya ada teknologi watermark. Jadi watermark di kertasnya itu ada tanda salibnya gitu. Jadi Al-Quran dibikin di kertas yang itu ada watermark salibnya. Itu yang terjadi. Ketika Gutenberg menemukan mesin printing atau printing machine, ada semacam penolakan dari dunia Islam. Mereka tidak mau memakai itu, dan mungkin juga ada faktor mesin yang dibikin oleh Gutenberg itu masih dengan huruf huruf Latin. Sementara kan kalau Arab itu kan dia punya abjad yang berbeda. Jadi mungkin itu juga yang membuat orang Islam belum bisa mengakuisisi printing machine yang dibikin oleh Gutenberg. Dan apa yang terjadi setelah Gutenberg bisa bikin mesin cetak itu, dia sudah bisa bikin Bible, dan pada akhirnya dia memproduksi buku-buku yang lain. Makanya setelah itu perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa meningkat, dan persebaran ilmu pengetahuan sangat cepat dikarenakan buku yang dipakai di berbagai macam universitas di Eropa, dari Italia, yang tertua itu di Italia itu di Bologna. Bologna itu ada setiap tahun itu ada event namanya itu Bologna Book Fair, Bologna Children Book Fair, dan dia khusus pameran buku terkait buku-buku anak di Bologna. Kemudian dia sampai nanti ke Oxford gitu ya. Makanya Oxford University Press itu termasuk penerbit yang tertua juga di dunia, terutama penerbit universitas, dan dia sudah bisa sampai ke Eropa bagian utara. Yang terjadi adalah dengan perkembangan dari mesin ini bisa didistribusikan ke berbagai negara Eropa, orang-orang Eropa melejit dari segi pengetahuan, sementara orang Islam yang menolak kehadiran mesin cetak ini, mereka masih konsisten dengan nulis-nulis gitu ya, karena belum diakuisisi mesin cetaknya, sehingga pada saat itu terjadi shifting peradaban, di mana Barat mulai berkembang, sementara Islam pada saat itu mulai mundur. Itu yang terjadi pada abad-abad pertengahan itu sekitar abad 15 sampai abad 17. Dan Islam termasuk yang cukup lambat untuk mengakuisisi mesin cetak dari Gutenberg ini. Dan kalau tidak salah, mesin cetak yang berkembang di dunia Islam itu dibawa oleh Napoleon Bonaparte
ketika Prancis menginvasi Egypt atau Mesir pada saat itu. Ini terus berkembang, kemudian tahun 1455 dia bikin Bible pertama, terus berkembang, kemudian New York Times ini sebuah surat kabar di Amerika yang cukup terkenal pada tahun 1851. Terus dia berkembang lagi gitu ya, sampai 1857 Oxford English Dictionary itu dia bikin yang pertama. Jadi kamus Oxford itu termasuk kamus yang banyak dipakai oleh berbagai orang di belahan dunia untuk belajar bahasa Inggris. Dia diterbitkan 1857. Kemudian Thomas Alva Edison, selain dia menemukan bohlam gitu ya atau bola lampu, dia juga menemukan fonograf. Fonograf itu semacam alat recording untuk suara. Dan ini menjadi semacam pionir untuk audiobooks 1877. Oke, ini masih sejarahnya masih sejarah-sejarah printed books gitu ya. Nanti akan juga ada diselingi dengan audiobooks, walaupun itu belum dalam bentuk kemasan audiobooks, tapi lebih kepada alat perekam. Nanti baru di tahun 71 itu apa namanya ya? Jadi orang-orang di Amerika itu ingin bagaimana Independence Declaration-nya itu, atau kalau di kita tuh naskah teks proklamasinya itu bisa didigitalisasi. Jadi mereka punya kayak National Congress Library atau perpustakaan kongresnya atau perpustakaan DPR-nya itu mereka mencoba untuk bagaimana Independence Declaration-nya itu atau teks proklamasi Amerika itu bisa didigitalisasi, dan pada tahun 1971 itu berhasil, dan momen itu dianggap sebagai kehadiran buku elektronik di dunia. Makanya kan di sini disebutkan di History of E-books ini dia dimulai pada 1971, dan di tahun ini usia dari electronic books itu sudah 50 tahun atau setengah abad. Jadi usianya sudah 50 tahun electronic books. Walaupun kalau kita bandingkan dengan usia printed books yang masih bertahan sampai sekarang, dan itu mungkin sudah mau masuk berapa nih? Mau masuk 5 abad lebih lah gitu ya. Dibandingkan dengan History of E-books ini cukup jauh ya, 1/10 umurnya dibandingkan printed books. Jadi e-books ini dia mulai pertama pada tahun 1971, 4 Juli, dengan proses digitalisasi dari Independence Declaration di Amerika. Ini nama orangnya itu Michael Sternhardt. Dia mencoba untuk bagaimana teks proklamasi US Declaration of Independence itu dia bisa didigitalisasi sehingga itu bisa didistribusikan ke berbagai macam perangkat, dan juga bisa didistribusikan secara free kepada berbagai macam orang di dunia. Kemudian pada tahun 1986 ada First Electronic Spell Checker. Terus 1990 ini ada the first commercially available book reader. Jadi tahun 1990 itu Sony, salah satu perusahaan elektronik terbesar di Jepang, dia melaunching kayak gini nih bentuknya, e-book reader. Kayak apa ya? Mungkin kalau teman-teman lihat mungkin sudah susah dicari sekarang. Jadi dia e-book readernya seperti ini, mungkin kayak HP-HP lama gitu ya, ada tombolnya, kemudian ada layarnya kecil, kemudian dia monokrom, nggak berwarna gitu ya. Kalau di zaman itu mungkin sudah penemuan yang luar biasa, tapi kalau kita bandingkan dengan penemuan e-book reader pada saat ini, mungkin ini sudah sangat jauh ketinggalan. Oke, kemudian juga di first book on floppy disk, dari dulu kita punya, udah pada lahir nggak ya 1992? Kayaknya teman-teman lahirnya 2000-an deh kayaknya. 2000 gitu ya. Dulu kita di zaman ini masih ketemu sama namanya itu apa ya dulu ya?
kayak disk itu ya, disket namanya, tahun 1992, jadi bisa dimasukin buku di sini. Kemudian electronic books ini dia mulai booming di tahun 2000, the first mass market e-books, di mana pada saat itu ada nama seorang penulis, nama itu Stephen King. Stephen King ini dia termasuk penulis yang cukup terkenal di Amerika, dan dia bisa menjual kayaknya ratusan ribu gitu ya, ratusan ribu format electronic books, dan dengan format itu masih PDF, dan harganya cukup murah, $2, $2,5 pada saat itu. Ini apa namanya itu, kayak semacam loncatan pertama di electronic books. Kemudian Kindle itu dia adalah aplikasi yang dibikin oleh Amazon. Amazon ini kan awalnya dia lebih bergerak di bidang dia penjualan buku. Amazon ini dia mirip dengan Shopee kalau di Indonesia untuk sekarang ini. Tapi dia lebih duluan hadir, dan dulu dia masih menjual buku-buku, tapi sekarang sudah menjual berbagai macam peralatan. Makanya pemilik Amazon ini kan termasuk orang terkaya di dunia ya, yang namanya itu Steve Bezos namanya. Jadi Kindle ini alat pembaca electronic books yang dibikin oleh Amazon, harganya itu $399 di tahun 2007. Ini the first generation Kindle yang pertama. Kemudian di tahun 2010 setelah kehadiran Kindle ini di Amerika, mereka bisa melahirkan orang yang itu bisa menjual lebih dari 1 juta e-books, sehingga dia bisa menjadi miliarder baru ya dengan berjualan buku. Oke, teman-teman sekalian, ini ada beberapa hal yang menarik terkait dengan electronic books. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi, misalnya di tahun 2011 misalnya, orang berpikir apakah e-books akan menggantikan kehadiran buku-buku tercetak. Dan di tahun ini orang juga masih melakukan sebuah prediksi atau melakukan kajian-kajian apakah e-books sudah menggantikan buku-buku tercetak. Nanti kita akan bahas bagaimana pangsa pasar, kemudian juga determinasi dan juga penetrasi dari electronic books, apakah dia mengakuisisi dari buku-buku tercetak ataukah dia mengkanibal kehadiran buku-buku tercetak. Nanti kita akan bahas di pertemuan kedua. Tapi orang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir masih berpikir atau masih mengkaji terkait dengan efek kehadiran electronic books terhadap buku-buku tercetak. Yang sangat kerasa sekarang memang itu ya, fotokopian cukup merasa menjerit, baik itu terkait dengan pembelajaran online, kemudian juga mungkin mahasiswa juga tidak datang ke kampus, dan juga sekarang mahasiswa sudah di-provide dengan kehadiran buku-buku elektronik. Setahu saya di Polimedia kita lagi coba untuk kerjasama dengan Gramedia Digital. Mungkin nanti coba ditanya ke perpustakaan apakah koleksi-koleksi buku dalam bentuk digital atau electronic book sudah tersedia di perpustakaan kita. Karena setahu saya ini kita ada kontrak dengan Gramedia Digital untuk provide bahan-bahan materi atau electronic books buat mahasiswa. Kemudian di tahun 2011 atau 10 tahun yang lalu, orang merasa e-books ini cukup bagus untuk dipakai dikarenakan harganya yang murah. Jadi e-books cheaper than the printed books. Kemudian setelah orang menggunakan berbagai macam device untuk membaca e-books, kemudian orang sekarang mulai berpikir juga gitu ya, apakah e-books itu baik untuk kesehatan mata. Jadi saya barusan baca sebuah riset di Amerika itu mengatakan bahwasanya salah satu yang membuat orang cepat rabun jauh di Amerika itu dikarenakan mereka banyak terpapar dengan devices, baik itu laptop, smartphone dan lain sebagainya, tablet dan lain sebagainya.
Jadi orang sudah berpikir apakah electronic books ini cukup bagus dari segi kesehatan dan apakah dia tidak memberikan efek negatif terhadap kesehatan mata kita gitu. Yang saya rasakan pribadi adalah setelah saya coba transisikan semuanya, kita bertransisi gitu ya, dari pemakaian dulu masih handphone yang jadul, cuma bisa kirim SMS dan layarnya itu cuma hitam putih gitu ya, dan juga masih abu-abu, kemudian pindah ke smartphone. Jadi memang kemampuan daya mata saya pribadi juga untuk melihat barang-barang atau benda-benda yang jauh pun juga berkurang. Jadi orang ini menjadi concern, dan itu juga menjadi concern dari penyedia device terkait dengan apakah ketika mereka menyediakan konten di device mereka itu cukup enak nggak di mata gitu, atau tidak berefek kepada mata. Itu masih dilakukan sebuah kajian-kajian untuk pengembangannya. Kemudian sejak dulu orang berpikir apakah e-books itu bisa di-share. Kemudian di tahun 2021 orang berpikir apakah e-books ini bisa di-print. Jadi lucunya teman-teman, terutama di Indonesia gitu ya, walaupun kita sudah banyak menemukan buku-buku elektronik gratis, baik itu dalam bentuk EPUB ataupun PDF, tapi banyak orang di Indonesia masih ingin untuk mendapatkan versi printed-nya atau versi tercetaknya. Kan kita bisa bikin cetak buku lewat POD gitu ya, dengan cuma satu aja. Jadi kalau kita dapat file, kemudian biasanya kita lebih enak di print. Biasanya mungkin orang-orang yang di atas umur 30, mereka lebih senang untuk mendapatkan koleksi yang bentuk tercetak. Saya punya banyak kenalan di Jogja dan juga profesor di UGM misalnya, mereka kalaupun sudah punya di komputernya itu ada e-book PDF, tapi mereka masih datang ke fotokopian untuk memprint file PDF-nya itu menjadi buku. Itu yang terjadi. Kemudian itu do e-books have pictures. Jadi orang dulu menginginkan bahwasanya buku-buku elektronik itu ada gambarnya, walaupun sekarang sudah banyak perkembangan buku, ada audionya dan juga ada animasinya, ada gambarnya. Kemudian sekarang orang mulai berpikir apakah electronic books bisa membuat atau menjadi sumber pendapatan. Jadi itu perkembangan yang terjadi dalam electronic books. Jadi ekspektasi orang terhadap electronic books ini semakin lama semakin besar, dan juga ekspektasinya itu juga berubah, baik itu dalam concern terhadap kesehatan atau juga concern terhadap finansial misalnya. Jadi biasanya kalau orang-orang di electronic books, mereka kalau kampanyenya itu atau campaign-nya itu adalah mereka akan bilang seperti ini, advance look up, dalam artian kalau dilihat itu enak gitu ya. Kemudian portability, dalam artian dia bisa dibawa kemana-mana. Jadi dalam satu device itu kita bisa nyimpan mungkin ratusan, ribuan, sampai ratusan ribu judul buku. Dia bisa dibawa kemana-mana. Kalau misalnya dulu, saya masih ingat ada seorang profesor di Jogja, jadi dia kuliah di UGM di fisika. Jadi untuk menunjukkan bahwasanya dia itu seorang anak yang rajin kutu buku, jadi di tasnya itu bertumpuk-tumpuk, mungkin ada 5-10 buku. Jadi kayak bawa karung gitu ya. Kemana-mana dia neteng buku kemana-mana untuk memperlihatkan bahwasanya dia seorang mahasiswa yang pintar. Sebenarnya dia ingin mensugesti dirinya sendiri untuk membaca buku gitu. Jadi dia bawa buku banyak-banyak terus. Saya juga pernah ketika kuliah S1 dulu, kalau kemana-mana senang kalau pinjam ke perpustakaan itu pinjam buku yang tebal-tebal. Kemudian saya bawa 5, ya berat juga, bisa sampai 5 kilo misalnya gitu ya. Ini berbeda dengan misalnya kalau kita punya tablet atau kita punya e-book reader, kita bisa nyimpan jutaan buku hanya di satu tablet yang mungkin beratnya nggak nyampe setengah kilo gitu. Jadi dia bisa bawa kemana-mana, terus dia enhance experience. Jadi e-books ini dia ada yang itu dia harus ada dia bisa kita baca dengan
koneksi internet, tapi kebanyakan itu bisa kita baca tanpa koneksi internet. Jadi e-book reader itu dia bisa dibaca tanpa internet. Kalau yang PDF itu kan kita nggak perlu internet sebenarnya. Terus dia instan akses, dia bisa secara cepat kita buka gitu ya. Kita bisa baca di di komputer, kemudian juga bisa dibaca di browser juga. Kemudian untuk menemukan buku itu kalau kita di perpustakaan kan biasanya kita akan lihat dulu di katalognya, dicari bukunya udah ada atau enggak gitu. Kemudian dicari lagi keraknya, muter-muter biasanya gitu ya. Jadi makan waktu. Kalau di e-books ini kita tinggal search, tinggal typing, kemudian kita ketikin judul atau namanya atau ISBN-nya, nanti sudah bisa langsung muncul bukunya. Jadi lebih cepat untuk ditemukan, dan dia bisa dipersonalisasi kalau e-books. Jadi kalau buku yang tercetak kan sudah fix gitu ya, gambarnya ini, kemudian ukuran kertasnya seperti ini, terus ukuran hurufnya seperti ini. Kalau di electronic books itu kita bisa mengganti background color-nya, kemudian font size-nya juga bisa diganti-ganti, margin-nya bisa diganti-ganti, dan jadi mana yang enak gitu, apakah kalau kekecilan kita bisa besarin, kalau besar kita bisa kecilin. Jadi itu bisa kita personifikasi tanpa tanpa ada sebuah kendala. Kalau misalnya buku tercetak kan nggak bisa kita gedein hurufnya gitu ya, karena dia sudah tercetak dan dia sudah ke print. Jadi itu yang menjadi campaign bagi banyak orang yang mengatakan bahwasanya electronic books itu lebih enak untuk dimiliki oleh masyarakat. Kemudian ini ada beberapa fakta menarik, mungkin juga fakta lucu gitu ya, terkait dengan e-books. Ini ada The World's Smallest Working E-Reader, created by Roni Bandini. Jadi ada e-book reader atau tablet yang itu cuma 2,9 inci gitu ya. Itu cukup kecil, bisa diukur berapa senti itu. Ini yang paling kecil. Kemudian ini ada sebuah raihan dari seorang anak berusia 26 tahun, namanya Amanda Hawking. Dia bisa mendapatkan penghasilan 2 juta US dollar, dikali aja 14.000 rupiah gitu ya. Berapa miliar dia bisa dapetin duit tuh. Dengan menjual bukunya itu di Kindle Store. Nanti bisa dicari ya bukunya apa sih judulnya gitu, Amanda Hawking ini. Kemudian The Fifth Generation Kindle, dia dirilis, jadi Kindle pertama dia dirilis di tahun 2007, dan dia langsung terjual dalam waktu 5,5 jam. Kemudian fakta menariknya juga adalah, jadi e-book yang yang paling tebal itu adalah The MacArthur New Testament Commentary. Jadi ini seperti tafsir Injil atau tafsir Bible, yang itu kalau misalnya di print itu bisa sampai 13.080 pages. Jadi dia bisa 13.080 halaman. Dan ukurannya cuma 37 mega. Kalau dibandingkan dengan video teman-teman mungkin nggak seberapa gitu ya. Jadi kalau dicetak dia bisa 13.000, itu panjangnya bisa berapa meter itu. Tapi karena ada e-books, dia bisa cuma makan storage itu cuma 37 megabyte. Oke, jadi kalau misalnya kita ngumpulin buku sebanyak 35 volumes atau 35.000 judul, itu dia hanya memakan 32 GB internal memory. Jadi sangat sedikit gitu ya. Jadi biasanya mungkin school yang ada di Eropa dan di Amerika nih. Kalau di Indonesia kita belum terlalu familiar sebenarnya dengan electronic books. Jadi teman-teman, electronic books ini dia bisa dilihat di laptop, di tablet, di e-reader, dan juga di smartphone. Ada kelebihan dan kekurangannya sih, misalnya kayak
abilities, kemudian ability to display video, jadi macam-macam. Kalau untuk menampilkan apa namanya itu ya, feature itu di smartphone bagus, di laptop bagus, di tablet bagus. Tapi kalau misalnya untuk baterai, yang paling bagus itu malah di e-reader, seperti Kindle misalnya gitu ya. Tapi kalau di smartphone, dia nggak terlalu bagus. Kemudian untuk ability to display, ada animasinya gitu ya. Biasanya yang bagus tuh di smartphone, kemudian di laptop sama tablet. Kalau di e-reader, dia malah nggak bisa nampilin video. Jadi banyak kelebihan dan kekurangannya terkait dengan berbagai macam hal yang dibutuhkan oleh orang untuk membaca sebuah electronic books. Oke, jadi yang sering dikritik orang atau kenapa electronic books ini sering dijadikan tersangka terkait dengan apa ya? Mungkin tentang masa depan dari buku-buku tercetak itu dikarenakan buku elektronik ini dianggap akan mematikan bisnis dari percetakan. Banyak yang mengatakan seperti itu. Tapi ini ada namanya itu Laszlo Kranza-Horkai. Dia mengatakan bahwasanya devices are not dangerous for literature. People can be dangerous for literature. People, for example, who do not read. Jadi sebenarnya teman-teman, menurut si Laszlo ini, dia mengatakan bahwasanya device atau perangkat-perangkat lunak seperti smartphone, e-reader, dan juga tablet itu sebenarnya tidak berbahaya bagi dunia literasi. Kemudian sebenarnya yang berbahaya itulah manusianya itu sendiri. Jadi kematian dari printed book itu kalau misalnya manusia tidak membaca. Jadi bukan masalah dengan kehadiran electronic books gitu. Jadi salah kalau misalnya kita katakan electronic books akan mematikan printed books, tapi yang akan mematikan dari dunia literasi atau keinginan orang untuk punya buku itu atau keinginan orang untuk membaca itu adalah orang-orang yang tidak mau membaca atau orang-orang yang malas membaca. Itu sebenarnya. Oke, ini ada beberapa slide terakhir sebelum kita akhiri. Jadi e-book format itu dia macam-macam gitu ya. Dia bisa HTML, HTML itu dia bisa di display di berbagai macam devices seperti di komputer, di smartphone dan tablet. Kemudian juga ada EPUB. EPUB ini dia juga ada dua tipe gitu ya. Ada yang deployable. Deployable ini dia bisa diganti-ganti gitu ya, lebih fleksibel, dan juga ada yang fixed layout. Yang fix ini susah kita untuk gantinya, dia kayak PDF gitu. Kemudian juga PDF juga dikatakan sebagai electronic books, walaupun beberapa orang itu mengatakan PDF itu bukan electronic books. Tapi kita bisa katakan bahwasanya PDF itu termasuk generasi awal atau mungkin e-books yang generasi pertama lah gitu ya. Walaupun kita tidak mengatakan PDF itu jelek. Kemudian Adobe sendiri dia punya Adobe Publish Online, bentuknya HTML dan Adobe Proprietary. Dan dia bisa dilihat di komputer, di smartphone dan tablet. Kemudian kalau untuk Amazon, dia formatnya pakai Mobi. Itu jadi ada HTML, ada EPUB. HTML yang sering digunakan sekarang untuk pembuatan electronic books itu HTML kelima, itu yang paling advance sekarang. Kemudian EPUB itu sudah EPUB 3. Dan EPUB dan HTML itu menjadi semacam bahasa pemrograman yang itu masif dipakai oleh orang berbagai macam dunia, di berbagai belahan dunia untuk membuat electronic books. Ini gambarnya ini ada dua cewek, kemudian yang megang buku tercetak ini dia apa ya, mengalihkan perhatiannya pada cewek yang satu ini yang sebelah kanan yang lagi megang tablet, kayaknya Kindle mungkin nih. Jadi electronic books itu memang bisa mengalihkan perhatian dari orang lain yang ada di sekitarnya, dan orang yang memegang buku-buku tercetak itu merasa agak khawatir dengan kehadiran electronic books ini. Oke,
Ini perbedaannya antara print dengan digital. Secara keseluruhan sebenarnya mirip-mirip gitu ya. Jadi misalnya kayak pembuatan konten itu mirip. Jadi kalau teman-teman pernah ikut webinarnya Pesona Edu, salah satu platform penyedia electronic books yang advance di Indonesia, untuk konten itu biasanya sama. Dan kalau di Pesona Edu misalnya dia ngambil buku dari Oxford University Press, kemudian dia kasih animasinya gitu ya. Jadi kontennya tetap yang berbasis print gitu. Jadi kontennya mirip-mirip, kita harus bikin konten baik itu yang print ataupun yang digital. Kemudian aggregation-nya juga ada gitu ya. Aggregation ini pengumpulan materinya juga sama gitu. Mungkin perbedaannya itu adalah di production-nya. Kalau di print jelas dia harus dicetak gitu ya. Sementara kalau di digital dia no printing, only editing and digital production. Jadi dia produksinya itu bukan dicetak dengan kertas, tinta, dan mesin cetak, tapi kalau digital itu dia lebih kepada pembuatan bahasa pemrograman atau dengan memakai software seperti Adobe InDesign, kemudian juga Adobe XD, atau juga pakai yang kayak open source itu kayak Visme atau juga Canva gitu ya. Jadi produksinya berbeda, dia pakai bahasa HTML 5 dan EPUB 3. Kalau marketingnya sama gitu ya. Marketingnya sama, mungkin bisa ada juga temu dengan penulis, kemudian juga kalau tanda tangan kayaknya mungkin tanda tangan elektronik. Biasanya kalau di buku-buku tercetak ada sesi untuk tanda tangan biasanya. Biasanya kalau di mana ya, di pameran-pameran buku itu penerbit mengadakan sesi tanda tangan. Jadi kalau buku itu ditandatangan oleh penulis, biasanya harganya dinaikin dikit karena ada semacam personalisasi gitu ya. Dalam artian buku ini ada kesan sejarahnya ditandatangani oleh penulisnya. Distribusinya ini agak berbeda. Kalau buku tercetak kita harus cari toko buku atau jual di Shopee, tapi harus ada semacam apa ya, kargonya kayak gimana gitu ya, atau penyedia-penyedia jasa ekspedisinya seperti apa. Kalau di digital dia nggak perlu seperti itu, dia hanya butuh semacam storage, kemudian juga aplikasi baik itu berbasis website atau juga berbasis apps, dia cuma storage di sana atau diletakkan di sana, orang tinggal kayak subscribe atau juga orang tinggal beli lewat digital gitu ya, dan itu tinggal di-download saja untuk distribusinya. Kalau buku tercetak kan berbeda. Sales-nya ya di print sama digital dia punya harga. Yang menarik adalah ketika pandemi kemarin, harga electronic books di Eropa dan juga di Amerika itu malah harganya lebih apa ya, mungkin mendekati dengan printnya gitu. Padahal kan selama ini kita mengenal bahwasanya yang digital itu sebenarnya lebih murah dibandingkan yang print karena tidak ada biaya cetak. Tapi ke beberapa waktu yang lalu saya baca di Guardian, di salah satu majalah, bukan majalah, surat kabar di UK, itu dia mengatakan bahwasanya penjualan electronic books ini harganya dipatok mirip-mirip dan beberapa itu ada yang lebih mahal dibandingkan buku-buku tercetak. Kalau consumption-nya sama gitu ya. Cuma bedanya kalau buku kita butuh rak buku, kemudian ya mungkin rak buku lah kalau di rumah. Tapi kalau untuk buku-buku digital, kita butuh semacam kayak device atau e-reader. Oke, ini yang terakhir untuk pertemuan hari ini. Jadi jenis-jenis buku digital itu atau digital books itu paling tidak kita bisa kategorisasikan menjadi 3. Yang pertama itu interactive books. Jadi e-books that have element with which audience can directly interact. Jadi buku interaktif ini adalah buku yang itu menyediakan konten-konten di mana pembacanya itu bisa berinteraksi dengan kontennya. Jadi apakah lewat video atau audio atau link atau interaktif konten seperti polling atau juga kayak semacam quiz gitu ya. Nanti kita akan perlihatkan di minggu-minggu berikutnya terkait dengan bentuk dari interactive books ini. Kemudian yang kedua ada regular
e-books, dia berbentuk EPUB atau MOBI kalau misalnya di Amazon, dan dia biasanya lebih ke teks ya, lebih ke teks, kemudian dia bisa fleksibel dan juga ada yang fix juga. Yang refillable itu biasanya hurufnya bisa diganti, kemudian background-nya bisa diganti. Kalau yang fix ini dia sudah fix, nggak bisa digeser-geser, tidak bisa dirubah lagi gitu. Kemudian yang ketiga, audiobooks. Audiobooks itu biasanya itu sekedar menarasikan apa yang tertulis. Jadi formatnya biasanya kayak MP3, WMA, atau misalnya AAC gitu ya. Jadi orang mungkin lagi di jalan, misalnya kayak lagi nyetir mobil, atau misalnya lagi mau tidur, biasanya kan dia nyetel sesuatu. Biasanya orang dulu radio gitu ya. Nah, sekarang kita bisa ada alternatif dengan audiobooks. Nah, biasanya audiobooks ini karena sifatnya itu naratif, dia bercerita. Yang sering dibikin audiobooks oleh orang-orang di Amerika atau Eropa itu adalah buku-buku novel biasanya, karena ada ceritanya. Sehingga mereka untuk membuat sebuah audiobooks yang profesional, mereka mencari kayak narator yang itu punya suara bagus. Kadang juga mereka meng-hire artis gitu ya, yang punya suara yang cukup familiar bagi masyarakat. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti mau bikin project audiobooks, nanti naratornya dicari di antara kelompok itu siapa yang suaranya itu cukup marketable ya, cukup bagus. Nanti boleh bikin yang seperti itu dengan kalau misalnya projectnya mau audiobooks. Ini regular book dia agak itu ya, maksudnya ya biasalah seperti print yang itu hadir di device atau di tablet gitu ya. Banyak apa namanya teks, mungkin beberapa ada gambar mirip-mirip dengan buku. Nah, ini yang interaktif itu dia ada videonya, terus kita juga bisa mendengarnya gitu. Dan ini kalau diklik ini bisa memperlihatkan anatomi tubuh manusia gitu ya. Biasanya untuk buku-buku pembelajaran ini bagus dengan interaktif. Terus ini audiobooks, biasanya ada headset, kemudian kita langsung sambungin dengan device-nya, smartphone juga bisa sekarang. Dan biasanya mereka cuma nampilin apa ya, mungkin cover bukunya gitu ya. Kemudian kita klik tombol ini dan akan keluar suara. Tapi biasanya tidak ada itunya sih, tidak ada animasi-animasinya. Mereka hanya audio aja dan itu enak kalau misalnya lagi nyetir mobil, misalnya